Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Raldika dan rekan saya Muhammad Adli Rabani dan juga Muhammad Firmansyah. Kami di sini ingin mempresentasikan terkait dengan mata kuliah akuntansi biaya dengan materi yang berjudulkan metode harga pokok pesanan dengan dosen pengampu Ibu Indawati SE, MMM, MAK. Langsung saja kita kepada pembahasan pertama yang dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama, dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Lalu yang kedua, untuk menghitung biaya berdasarkan pesanan secara efektif, pesanan harus dapat diidentifikasi secara terpisah. Yang terakhir, perhitungan biaya berdasarkan pesanan mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan ke setiap pesanan. Baik, selanjutnya ke slide berikutnya, itu ada job order costing atau juga perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Nah, dasar dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan hanya melibatkan 8 ayat jurnal berikut ini. Yang pertama ada pembelian bahan baku, kemudian yang kedua pengakuan biaya tenaga kerja langsung, lalu yang ketiga pengakuan biaya operasi pabrik, yang keempat penggunaan bahan baku, yang kelima distribusi beban gaji tenaga kerja, yang keenam pembebanan estimasi biaya overhead, lalu yang ketujuh penyelesaian pesanan, yang kedelapan penjualan produk. Selanjutnya slide berikutnya ada akuntansi untuk bahan baku. Di sini ada pembelian bahan baku. Contoh, dibeli bahan baku secara kredit sebesar 25.000 US dollar. Ayat jurnalnya, di debit bahan baku sebesar 25.000 US dollar, lalu di kredit ada utang usaha sebesar 25.000 US dollar. Lalu di situ ada penggunaan bahan baku. Contoh, sejumlah 31.000 US dollar bahan baku yang diminta untuk produksi. Ayat jurnalnya, untuk di debit produk dalam proses itu senilai 31.000 US dollar, lalu di kredit bahan baku senilai 31.000 US dollar. Baik, selanjutnya kita masuk slide berikutnya, yaitu akuntansi untuk bahan baku. Bahan baku tidak langsung dan perlengkapan. A. Jika digunakan di pabrik, maka dibebankan ke pengendali overhead pabrik. Contoh, perlengkapan senilai 6.000 US dollar dikeluarkan dari gudang untuk produksi. Ayat jurnalnya, untuk di debit pengendali overhead pabrik senilai 6.000 US dollar dan di kredit bahan baku senilai 6.000 US dollar. Lalu B, jika tidak digunakan di pabrik maka dibebankan ke beban pemasaran dan administrasi. Contoh, perlengkapan senilai 6.000 US dollar dikeluarkan dari gudang untuk pemasaran. Ayat jurnalnya, untuk di debit beban pemasaran dan administrasi senilai 6.000 US dollar. Lalu di kredit ada bahan baku senilai 6.000 US dollar. Slide berikutnya ada akuntansi untuk tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang terjadi. Contoh, beban gaji pabrik senilai 31.000 US dollar dihitung dan dicatat pada tanggal 31 Januari dan akan dibayar pada awal Februari. Untuk ayat jurnalnya, di debit beban gaji 31.000 US dollar, lalu di kredit gaji yang masih harus dibayar 31.000 US dollar. Lalu ada biaya tenaga kerja yang didistribusikan. Contoh, beban gaji pabrik 31.000 US dollar, lalu sebesar 27.000 US dollar untuk proses produksi dan sebesar 4.000 US dollar untuk tenaga kerja tidak langsung. Kemudian ada ayat jurnalnya, untuk di debit produk dalam proses atau TKL sebesar 27.000 US dollar, lalu pengendali overhead pabrik di debit juga 4.000 US dollar. Dan untuk di kredit ada beban gaji senilai 31.000 US dollar. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada akuntansi biaya overhead pabrik. Overhead pabrik terdiri atas semua biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke pesanan, tetapi terjadi dalam proses produksi. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik diakumulasikan tanpa mengacu ke pesanan tertentu, dan biaya overhead kemudian diakumulasikan ke semua pesanan. Nah, di situ ada biaya overhead aktual. Contohnya itu ada Rayburn Company menghitung penyusutan mesin sebesar 4.929 dolar dan asuransi pabrik yang sudah jatuh tempo sebesar 516 dolar untuk bulan tersebut. Nih, di sini ada ayat jurnalnya. Jadi yang di debit itu ada pengadaan overhead pabrik yaitu sebesar 4.929 dolar dan kredit itu ada akumulasi penyusutan mesin sebesar yang 4.929 dolar. Dan lalu ayat
ada akunnya juga. Di sini ada pengendali overhead pabrik. Di debit itu ada $516 dan kreditnya itu asuransi dibayar di muka, yaitu $516 juga. Lalu ada estimasi biaya overhead dialokasikan. Di sini ada contohnya, overhead pabrik sebesar $13.200 dibebankan ke barang dalam proses. Ayat jurnalnya di sini ada debit itu ada produk dalam proses BOP senilai $13.200 dan biaya overhead pabrik dibebankan. Di situ di akunnya itu jadi kredit dan nominalnya itu ada $13.200. Lalu ada ayat jurnal penutup pada akhir bulan. Di sini tuh biaya overhead pabrik dibebankan sama aja sih. Dia debitnya itu $13.200 dan kredit itu pengadaan overhead pabrik sebesar $13.200 juga. Lalu ada akuntansi untuk barang jadi dan produk yang dijual. Yang pertama itu ada barang jadi senilai $56.926 ditransfer ke gudang untuk mengisi persediaan. Lalu ayat jurnal di sini ada di debitnya ada barang jadi sebesar $56.926 dan barang dalam proses sebesar $56.926 juga. Dan di sini ada dijual barang jadi senilai $52.300 dengan harga jual sebesar $70.000. Ayat jurnalnya itu ada di debit piutang usaha sebesar $70.000 dan kreditnya yaitu akunnya penjualan $70.000 sebesar. Lalu di sini ada di akun debit itu ada harga pokok penjualan sebesar $52.300 dan di kredit itu ada barang jadi sebesar $52.300. Lalu selanjutnya sini ada membuat laporan harga produksi metode harga pokok pesan. Pertama, di sini ada tabel informasi aktivitas manufaktur McKinsey Company untuk bulan Desember ada sebagai berikut. Persediaan 1 Desember dan 31 Desember. Di sini ada barang jadinya di 1 Desember ada $12.000. Bahan baku langsung itu ada $5.000, tenaga kerja langsung ada $3.000 dan jam mesin itu ada 60 jam di bulan 31 Desember. Barang dalam proses itu di bulan 1 Desember 3.000 unit dan 31 Desember itu 2.000 unit. Bahan baku langsung itu ada $2,40 per unit, tenaga kerja langsung ada $0,80 per unit, jam mesin itu di bulan 1 Desember ada 48 jam dan 31 Desember ada 32 jam. Bahan baku 1 Desember itu ada $9.000 dan 31 Desember $4.500. Total biaya manufaktur bulan Desember ada sebesar $180.000, di mana $30.000 ada biaya tenaga kerja langsung. Total 600 jam mesin digunakan di bulan itu. Perusahaan menggunakan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya sebesar $100 dari jam mesin. Produk jadi sebanyak 1.500 unit. Pembelian bahan baku bulan Desember sebesar $84.000 dan biaya angkut untuk pembelian tersebut sebesarnya $1.500. Lalu di sini ada jumlah bahan baku yang digunakan di bulan Desember. Penyelesaian itu bahan baku yang digunakan, persediaan bahan baku langsung awal itu ada $9.000, pembelian itu $84.000 dan biaya angkut pembelian $1.500. Pembelian bersih itu ada $85.500. Bahan baku yang disiapkan ada $94.500. Persediaan bahan baku langsung akhir itu ada $4.500. Dan bahan baku langsung yang digunakan itu ada $90.000. Dan biaya tenaga kerja langsung ada $30.000 dan BOP dibebankan itu $60.000 hingga ditambah jadi $180.000, yaitu total biaya manufaktur atau produksi. BOP dibebankan dihitung dari $180.000 dikurang $30.000 dan hasil menjadi $90.000. Ini ada saldo barang dalam proses pada 31 Desember. Barang proses awal itu 3.000 unit, yaitu bahan baku langsung itu $2,40 kali 3.000 sama dengan hasil $7.200. Tenaga kerja langsung $0,80 kali 3.000 sama dengan hasilnya $2.400. Bobot dibebankan itu 48 kali $100 sama dengan $4.800 dan dijumlah menjadi 14.800 hingga menjadi $154,400. Barang dalam proses akhir itu ada 2.000 unit, yaitu bahan baku langsung $2,40 kali 2.000 sehingga menjadi $4.800. Tenaga kerja langsung $0,80 kali 2.000 sama $1.600. BOP dibebankan 32 kali $100 sama $3.200.
dengan 9.600, lalu dikurang 154.400 dikurang 9.600 sama dengan 184.800 dolar. Lalu di sini ada 3 poin penghitungan, yaitu ada harga pokok produksi bulan Desember, yang keempat ada pengeluaran saldo barang jadi pada 31 Desember, dan yang kelima itu ada harga pokok penjualan bulan Desember. Cara yang pertama itu penghitungan harga pokok produksi. Di sini ada 184.800 dolar dan persediaan barang jadi awal itu ada 12.000 dolar, lalu ditambah sehingga menjadi 156.800 dolar. Akun itu HP barang yang tersedia untuk dijual, dan persediaan barang jadi akhir itu ada biaya bahan bakunya itu ada 5.000 dolar, tenaga kerja langsung ada 3.000 dolar, dan BOP yang penghitungannya itu 60 jam kali 100 sama dengan 6.000 dolar. Lalu bila jumlah menjadi 14.000 dolar. Lalu harga penjualan itu yang 156.800 nya dikurang dengan 14.000 sehingga menjadi 182.800 dolar. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh saya Muhammad Firmansyah dari mahasiswa Universitas Pamulang semester 4 S1 Akuntansi dari kelas 007. Di sini ada contoh soal. PT Jayagiri menggunakan sistem biaya berdasarkan pesanan untuk produk yang dihasilkan. Perusahaan membebankan biaya overhead pabrik berdasarkan jam kerja langsung atau JKL. Pada tanggal 1 Juli 2012, kartu biaya pesanan menunjukkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pesanan 01, bahan bakunya itu sebesar 2.180, pesanan 02, biaya bahan bakunya itu sebesar 2.000, dan pesanan 03, biaya bahan baku sebesar 1.600. Dan pesanan 01 ada biaya tenaga kerja langsung 1.800, BOP dibebankan pada pesanan 01 1.440 dengan total biaya produksinya itu 5.420. Dan biaya pesanan 02 tenaga kerja langsung ada 1.500 dan BOP dibebankan itu ada 1.200, sehingga total biaya produksinya itu ada 4.700. Dan biaya pesanan 02 itu tenaga kerja langsung 1.200 dengan BOP dibebankan 960, maka total biaya produksinya itu ada 3.760. Dengan status produk, pesanan 01 masih dalam proses, pesanan 02 masih dalam proses, dengan pesanan 03 telah selesai. Pemakaian bahan baku dan jam kerja untuk masing-masing produk selama bulan Juli sebagai berikut. Pesanan 01 bahan bakunya itu sebesar 1.240 dengan jam kerja langsung 14 jam. Pesanan 02 biaya bahan baku sebesar Rp1.060 dengan jam kerja langsung 18 jam. Dan biaya pesanan 05 bahan bakunya itu sebesar Rp2.600 dengan jam kerja langsung 64 jam. Pada tanggal 31 Juli 2012 terdapat produk dalam proses dan produk dengan serapan biaya sebagai berikut. Produk jadi pesanan 04 bahan bakunya itu 2.800, tenaga kerja langsung 1.800, BOP-nya itu 1.440 dengan total 6.040. Produk dalam proses pesanan 02 ada bahan baku sebesar 3.060, tenaga kerja langsung 1.950 dan BOP-nya itu ada 1.560 dengan total 6.570. Di sini ada data lain. Yang pertama, tarif BTKL sebesar Rp25 per jam. 2. Perusahaan hanya memiliki satu akun bahan untuk menampung bahan baku langsung dan bahan baku tak langsung. Saldo akun bahan pada awal periode sebesar Rp1.500. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Juli 2012, yang pertama ada pembelian bahan baku sebesar Rp10.700, bahan baku tak langsung 1.580, tenaga kerja tak langsung 1.000, penyusutan peralatan pabrik 600, dan listrik dan air pabrik sebesar Rp300. Yang keempat, ada semua penjualan dilakukan secara kredit dengan margin yang diinginkan 50% dari total biaya produksi. Yang kelima, semua varians BOP dibebankan ke harga pokok penjualan. 6. Sampai dengan 31 Juli 2012, pesanan 01, 03, 04, dan 05 sudah selesai dan telah diserahkan ke pemesannya. Penyelesaian menggunakan data TKL pesanan 01, jam kerja langsung 1.800 dibagi 25 sama dengan 72 jam.
dan tarif BOP-nya itu kita hitung dulu 1440 dibagi 72. 72-nya ini dari jam kerja langsung sama dengan Rp20 per jam. A. Tabel perhitungan biaya produksi masing-masing pesanan. Pesanan 01 bahan langsungnya itu 2180, TKL-nya 1800, BOP-nya 1440 dengan subtotalnya itu 5420. Subtotalnya ini kita tambahkan dari yang bahan langsung 2180 ditambah 1800 ditambah 1440. Maka hasilnya 5420. Terus ada pesanan 02, bahan langsungnya itu ada 2000, TKL-nya 1500, BOP-nya itu 1200 dengan subtotalnya itu sama kayak di pesanan 01, tinggal dijumlahkan aja dari bahan langsung tambah TKL tambah BOP sama dengan subtotal. Pesanan 03 1500 bahan langsung, TKL-nya 1200, BOP-nya itu 960, maka subtotalnya itu 3760. Di sini ada pesanan 01, bahan langsungnya itu yang pertama itu ada 1240, ada di data sebelumnya, dan TKL-nya ini 350 dari 14 jam dikali 25 hasilnya 350, BOP-nya itu 14 jam dikali 20 hasilnya 280. Maka dengan subtotalnya itu 1870. Subtotal yang keduanya ini kita masih sama seperti yang atas. Kita tambahkan 1240 tambah 350 tambah 280. Maka hasilnya subtotal 1870 dengan totalnya ini 7290. Totalnya ini didapat dari 5420 ditambah 1870. Lalu di sini ada pesanan 02, bahan langsungnya itu 1060, TKL-nya itu 450. 450-nya ini didapat dari 18 jam dikali 25 hasilnya 450, dan 360-nya ini dapat dari 18 jam dikali 20. Maka dengan subtotalnya 1870 dengan total 6570 didapat dari 4700 ditambah 1870. Hasilnya 6570. Biaya pesanan 03-nya ini masih tetap sama, totalnya itu 3760 karena dia tidak ada tambahan biaya bahan langsung, TKL ataupun BOP. Di sini ada pesanan 04, bahan langsungnya ini 2800 dengan TKL-nya itu 1800. 1800-nya ini didapat dari ini pada tanggal 31 Juli itu. Dan BOP-nya juga sama, 1440 didapat dari pada tanggal 31 Julinya itu. Maka dengan total 6040. 6040-nya ini tinggal ditambahkan aja dari bahan langsung, TKL, dan BOP. Dan pesanan 05 itu ada bahan langsungnya itu 2600 bahan langsungnya itu 2600 dengan TKL-nya itu 1600. 1600-nya ini didapat dari 64 jam dikali 25, dan BOP-nya itu ada 1280 didapat dari 64 jam dikali 20. Maka dengan totalnya itu 5480. Ini cara kita menghitung 7700-nya itu, kita harus menghitung dari bahan langsung pesanan 01, bahan langsung pesanan 02, 04, dan pesanan 05, maka hasilnya 7700. Begitupun dengan TKL dan BOP-nya. B. Jurnal pesanan 01. Debitnya itu produk dalam proses bahan baku langsung sebesar 2180, produk dalam proses tenaga kerja langsung 1800, produk dalam proses biaya overhead pabrik 1440 dengan kredit persediaan produk dalam proses sebesar 5420. Yang kedua itu ada persediaan produk dalam proses bahan baku langsung 1240, produk dalam proses TKL 350 dengan produk dalam proses biaya overhead pabrik 280 dengan kredit bahan baku 1240, gaji dan upah 350, dan BOP dibebankan 280 rupiah. Lalu jurnal selanjutnya itu ada persediaan produk jadi sebesar 7.290 dengan produk dalam proses biaya bahan langsung sebesar 3.420. 3.420-nya ini didapat dari
pesanan 01 yang awal 2180 ditambah dengan bahan langsung yang pertengahan atau di akhir sebesar 1240, maka menghasilkan 3420. Begitu juga dengan produk dalam proses tenaga kerja langsung sebesar 2150, produk dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 1720. Lalu piutang dagangnya itu sebenarnya piutang dagangnya itu salah nominalnya, yang harusnya itu 50% dikali dengan 7.290, maka hasilnya 3.645. Itu dengan piutang dagangnya. Lalu penjualannya juga sama, nominalnya 3.645. Dengan jurnal lanjutannya itu harga pokok penjualan sebesar 7.290 dan persediaan produk jadinya 7.290. C. Laporan harga pokok penjualan. Persediaan bahan baku awalnya itu 1.500, dengan pembelian bahan bakunya itu 10.700 ditambahkan 10.700 ditambah 1.500, maka menghasilkan biaya bahan baku siap digunakan 12.200. Dan ada bahan baku tak langsung sebesar 1.580, persediaan bahan baku akhir 2.920. Nah, 2.920 nya ini didapat dari 12.200 dikurangin 7.700 dikurangi 1.580. Lalu kita tambahkan 1.580 ditambahkan 2.920, maka menghasilkan bahan baku selesai sebesar 4.500. Untuk mencari bahan baku langsung yang digunakan itu dengan cara 12.200 dikurangin 4.500, maka menghasilkan 7.700. Dengan TKL-nya itu ada 4.200, ada di tabel awal perhitungan itu. Lalu ada BOP dibebankan juga sama 3.360, lalu kita tambahkan sebesar 15.260. Itu untuk total biaya produksi. Produk dalam proses awalnya itu ada 10.120, ada di data awal, lalu kita tambahkan maka menghasilkan 25.380. Lalu ada produk dalam proses akhir sebesar 6.570. 6.570 nya ini didapat dari total tabel perhitungan. Lalu ada harga pokok produksi sebesar 18.810, ini didapat dari 25.380 dikurangin 6.570. Untuk produk jadi awalnya itu ada di tabel total pesanan 03 sebesar 3.760. Lalu kita tambahkan maka menghasilkan barang tersedia untuk dijual sebesar 22.570. Ada produk jadi akhir sebesar 6.040. 6.040 nya ini didapat dari total pesanan 04 ada di tabel perhitungan, maka menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 16.530. 16.530 nya ini didapat dari 22.570 dikurangin 6.040, maka menghasilkan 16.530. Yang D ada selisih BOP. BOP sesungguhnya ada bahan baku tak langsung sebesar 1.580, tenaga kerja tak langsung Rp1.000, penyusutan peralatan pabrik Rp600, listrik dan air pabrik Rp300. Maka kita tambahkan ini, maka menghasilkan 3.480. Dengan BOP dibebankannya ini sebesar 3.360. Lalu kita kurangkan menghasilkan under applied Rp120. E. Laba kotor penjualan sama dengan 50%. Ini seharusnya 50% ya teman-teman, bukan 150%. 50% dikali 16.530. 16.530 nya ini didapat dari harga pokok penjualan yang tadi saya sebutkan di awal, yang barusan, maka menghasilkan 8.265. Nih salah ya teman-teman untuk perhitungannya. Untuk harga pokok penjualannya itu ada 16.530 dengan under applied Rp120, maka kita tambahkan menghasilkan 16.650. Lalu kita mencari seharusnya rugi kotor, bukan laba kotor, 8.265
dikurangin 16.650 maka menghasilkan minus 8.385. Sekian pembahasan materi pertemuan 5 pada kali ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada materi yang saya kurang jelas untuk memaparkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.